Jumpa lagi, konco-konco. Selamat bertemu dalam channel saya, Dr. Deso. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih untuk konco-konco yang telah mengikuti channel saya dengan setia. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas mengenai perdarahan pada kehamilan muda, di mana keluhan ini cukup banyak dijumpai di poli kandungan. Perdarahan pada kehamilan muda selalu tidak normal, dan jika seorang ibu hamil mengalami, maka sebaiknya dia segera datang ke poli kandungan untuk dicari apa penyebabnya dan dipastikan apakah kehamilannya bisa diteruskan atau tidak. Oke, untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco untuk mengikuti video ini sampai selesai. Jika menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Ada banyak penyebab perdarahan pada kehamilan muda. Akan tetapi ada 3 penyebab yang paling sering. Yang pertama adalah keguguran, yang kedua adalah kehamilan di luar kandungan, dan yang ketiga adalah kehamilan mola atau kehamilan anggur. Keguguran adalah keluarnya buah kehamilan pada usia kehamilan di bawah 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Di mana penyebab terbanyak adalah karena kelainan kromosom dari embrio yang terbentuk. Dan karena embrio terbentuk mengalami kelainan kromosom, maka tubuh menganggap sebagai embrio yang tidak berkualitas dan secara alami berusaha untuk mengeluarkannya, dan terjadilah keguguran. Di mana angka kejadian dari keguguran ini adalah 2 kali lipat lebih banyak pada ibu hamil dengan usia di atas 40 tahun. Secara umum ada 2 jenis keguguran atau aborsi. Yang pertama adalah terancam keguguran. Di sini ada tanda-tanda awal keguguran, tetapi buah kehamilan masih baik di dalam dan masih bisa dipertahankan. Yang kedua adalah keguguran, di mana di sini buah kehamilan sudah keluar semua atau sudah keluar sebagian dan sisanya harus dibersihkan. Jika suatu keguguran didapatkan sisa, maka sebaiknya sisa itu dibersihkan. Karena jika tidak, maka akan terjadi perdarahan terus-menerus. Cara membersihkannya bisa dengan kuretase atau dengan diberikan obat yang masuk lewat vagina atau ditaruh di bawah lidah. Atau jika kehamilan sudah agak besar, misalkan dia hamil memasuki trimester kedua, maka bisa dibersihkan dengan menggunakan drip oksitosin. Kemudian, jika seorang ibu hamil mengalami keguguran 3 kali atau lebih, maka sebaiknya dicari penyebabnya, agar supaya pada kehamilan berikutnya tidak terjadi keguguran lagi. Ini adalah gambaran skematik dari abortus atau keguguran. Di mana keguguran adalah keluarnya buah kehamilan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Abortus sendiri ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah baru terancam keguguran, tapi belum keguguran. Yang kedua adalah keguguran atau sudah harus dibersihkan. Contoh yang pertama adalah abortus iminen. Ini adalah contoh di mana buah kehamilan masih bagus di dalam, tetapi sudah ada tanda-tanda awal keguguran, yaitu berupa perdarahan. Dalam kasus ini, kita pertahankan kehamilannya. Ibu kita minta istirahat, kemudian juga jangan berhubungan suami istri, dan kita berikan penguat kandungan. Yang berikutnya adalah contoh-contoh daripada keguguran yang sudah keluar sebagian dan harus dibersihkan, dan juga ada yang sudah keluar semua. Yang pertama adalah abortus insipient. Di sini buah kehamilan masih ada di dalam, tetapi mulut rahim sudah terbuka. Dalam kasus ini harus dibersihkan.
karena mulut rahim sudah terbuka. Kemudian adalah abortus incomplete, di mana ini buah kehamilan sudah keluar sebagian. Ini juga harus dibersihkan. Yang ketiga adalah misabortus. Ini adalah kondisi di mana buah kehamilan sudah tidak bagus, sudah meninggal, tetapi masih ada di dalam. Ini juga harus dibersihkan. Karena kalau tidak bisa berisiko dengan kesehatan ibu di kemudian hari. Yang berikutnya adalah abortus komplit. Artinya adalah sudah keguguran, sudah keluar semua. Sehingga kita biasanya tidak melakukan apa-apa. Jadi ini adalah contoh-contoh dari abortus ya. Ada yang kita bisa pertahankan, ada yang sudah keluar semua, atau juga keluar sebagian dan harus dibersihkan. Kehamilan di luar kandungan adalah suatu kondisi di mana buah kehamilan tertanam di luar rongga rahim. Gejala yang dirasakan ibu adalah berupa perdarahan yang keluar dari vagina, terkadang tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah ini adalah keluhan yang menonjol, yaitu nyeri perut yang sering kali hebat, yang dikarenakan buah kehamilan tersebut pecah dan akhirnya menimbulkan perdarahan banyak di dalam perut ibu. Yang ketiga adalah lemas, pingsan, shock. Dan yang keempat, terkadang jika datang ke rumah sakit yang terlambat bisa mengancam jiwa sampai dengan kematian. Kemudian bagaimana penanganan di rumah sakit? Yang pertama adalah kita tangani dulu kegawatannya. Jadi seringkali pasien seperti ini datang dalam kondisi lemas, shock, dengan tekanan darah yang turun, nada yang cepat, sehingga seringkali kita memerlukan infus double, kemudian diguyur untuk mengembalikan supaya tekanan darah naik lagi, kemudian diberikan oksigenasi, sambil kita cari apa penyebabnya. Setelah diagnosa ditegakkan, misalkan ini sebagai kecurigaan suatu kehamilan di luar kandungan, maka kita lakukan operasi untuk mencari sumber perdarahannya dan menghentikan perdarahannya, dan juga membersihkan sisa darah di dalam perut ibu. Dan kemudian kalau perlu dilakukan transfusi untuk mengembalikan kondisi ibu menjadi lebih baik. Ini adalah gambaran skematik dari hamil di luar kandungan ya. Jadi kehamilan yang normal itu biasanya dia hamil di rongga rahim, di daerah endometrium sini. Tetapi bisa juga terjadi kehamilan di luar kandungan, di mana paling banyak adalah di daerah tuba, sekitar 95-96%. Bisa di daerah ampula tuba, sekitar 70%. Atau di daerah isthmus tuba, sekitar 12%. Di daerah fimbre, sekitar 11%. Di daerah ovarium, jadi kehamilan ovarium, sekitar 3%. Atau di daerah kornu, sekitar 3%. Bisa juga terjadi kehamilan di luar kandungan di daerah serviks, di daerah mulut rahim, sekitar kurang dari 1%. Atau kehamilan di daerah bekas operasi sesar, sekitar kurang dari 1%. Atau juga bisa terjadi kehamilan di perut, sekitar 1%. Di mana gejalanya, karena paling banyak di daerah ampula tuba, makanya adalah daerah sempit ya, daerah tuba yang sempit, sehingga kalau ini kehamilannya membesar, dia bisa pecah, sehingga perut akan terisi banyak darah, sehingga ibunya akan berada dalam posisi lemas sampai dengan shock. Dan bagaimana pengobatannya? Ya kita operasi, kita cari sumber perdarahannya di mana, kemudian kita hentikan perdarahannya, dan kita bersihkan perut ibunya dari darah. Kehamilan mola adalah kehamilan yang berisi bentukan seperti buah anggur dan seringkali tidak disertai janin. Kehamilan mola ini berawal dari suatu pembuahan yang tidak sempurna ya, dimana pada saat sperma membuahi sel telur, sperma membuahi sel telur yang kosong, atau dua sperma membuahi satu sel telur. Dengan akibat terjadi pembentukan plasenta yang tidak normal dan terbentuk banyak bentukan
seperti gerombolan buah anggur. Gejala dari gamal anggur ini antara lain adalah berupa perdarahan pervaginam pada kalangan muda yang bisa berupa perdarahan sedikit atau banyak. Yang kedua adalah mual muntah yang seringkali lebih hebat dibanding kehamilan normal. Kemudian yang ketiga adalah perut membesar, di mana pembesaran perut seringkali lebih daripada usia kehamilan. Yang keempat adalah seringkali perdarahan yang keluar disertai dengan bentukan seperti buah anggur. Untuk mendiagnosa penyakit ini diperlukan beberapa langkah. Yang pertama adalah pemeriksaan umum yang meliputi anamnesa dan pemeriksaan fisik. Bagaimana dengan perdarahan pervaginamnya, apakah banyak atau sedikit, apakah ada keluar bentukan seperti buah anggur, bagaimana dengan mual muntahnya, dan bagaimana dengan perutnya, apakah memang membesar melebihi usia kehamilannya. Kemudian kita juga bisa pastikan dengan pemeriksaan ultrasonografi untuk memastikan adanya kehamilan anggur. Kemudian bisa juga kita pastikan dengan pemeriksaan laboratorium dengan melihat kadar hemoglobinnya, kemudian melihat kadar hormon kehamilannya atau kadar hormon beta HCG, terutama yang kuantitatif. Karena apa? Karena gamal mola ini bisa berkembang menjadi kanker yang namanya koriokarsinoma. Kemudian juga kita bisa periksa ronsen paru-paru untuk memastikan apakah gamal ini sudah menjadi kanker atau belum. Kemudian kita juga bisa periksa kadar hormon tiroid untuk memastikan bahwa gamal anggur ini tidak berkembang menjadi hipertiroid. Kita juga bisa memeriksa kadar protein urin jika tekanan darahnya tinggi, karena penyakit ini juga bisa berkembang menjadi preeklamsia. Penanganannya adalah dengan cara mengosongkan kehamilannya. Jika ibu tersebut masih ingin punya anak, maka pilihan yang terbaik adalah dengan melakukan kuretase. Namun, jika ibu tersebut sudah tidak ingin punya anak lagi atau dirasakan anaknya sudah cukup, maka pilihannya adalah angkat kandungan atau histrektomi. Ini adalah gambaran skematik dari gamelan mola ya, atau gamelan anggur, di mana kita lihat di sini bahwa ibu ini hamil, tapi tidak ada janin di dalamnya, dan yang ada adalah bentukan seperti buah anggur. Ini terjadi karena pada masa pembuahan, sperma membuahi sel telur yang kosong, atau 2 sperma membuahi 1 sel telur, dengan akibat terbentuk bentukan seperti buah anggur ini. Penanganannya adalah dengan mengosongkan kehamilannya. Bisa dengan kuretase. Ini adalah pilihan yang terbaik jika ibu tersebut masih ingin punya anak lagi, atau angkat kandungan jika dia sudah tidak ingin anak lagi. Namun kondisi ini harus dimonitor terus dengan pemeriksaan kadar beta HCG, kadar hormon kehamilan beta HCG. Karena apa? Karena gamal mola ini bisa berkembang menjadi kanker, yaitu koriokarsinoma. Di samping itu, jika ibu tersebut ingin hamil, maka dia harus menunda dulu kehamilannya selama minimal 1 tahun. Dan harus ber-KB, sebaiknya boleh KB apa saja kecuali KB IUD. Kemudian juga perlu diperiksa mengenai kadar daripada hormon tiroid, karena dia juga bisa berkembang menjadi hipertiroid. Atau juga jika tekanan darahnya tinggi, diperiksa juga kadar protein urinnya, karena gamal mola ini juga bisa berkembang menjadi preeklamsia. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan mengenai perdarahan pada gamal muda. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan bagikan kepada yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.